Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Swandi di channel Dunia Ikan Gabus. Di episode ini hari ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk chat ke WA saya ataupun ada di kolom komentar ya. Teman-teman, saudara-saudara yang sudah bertanya mohon bersabar ya. Saya pasti akan jawab semuanya. Ya. Oke, pertanyaan pertama dari Bapak Anton di Jakarta. Tanya Pak Wandi. Saya rencana tebar bibit ikan gabus jumlahnya 20.000 ekor dengan kolam semen. Airnya mengalir. Persiapannya bagaimana, Pak? Termasuk juga pakan yang harus saya siapkan, obat-obatan kalau ada, dan lain-lain. Mohon pencerahannya. Untuk penebaran benih sejumlah 20.000 ekor, Pak. Ya, jadi tadi kan Bapak bilang kolam semen ya. Jadi kolam semen yang penting di situ sudah diisi air ya. Persiapannya ya isi air. Pastikan air dalam kondisi yang bagus ya, air sumur bisa atau menggunakan air dari sumber mata air yang dimana di situ bisa pastikan tidak terkontaminasi antara bibit penyakit, bakteri ataupun limbah-limbah yang ada gitu kan. Kemudian setelah itu diisi air, kemudian diendapkan di situ ya 3-4 hari, kemudian bisa nanti benih sudah ditebar ya dalam jumlah 20.000 ekor. Nah, untuk persiapan spesial tidak ada ya, tidak perlu ada obat-obatan, kita tidak pernah menggunakan obat-obatan, tidak pernah menggunakan apa-apa, yang penting pastikan air itu tidak tercemar, kemudian nanti bisa digunakan untuk budidaya dengan baik. Itu saja langkah-langkahnya, Pak. Kemudian tadi Bapak juga menanyakan untuk bibit ya, bibit kita juga menyediakan. Jadi kalau Bapak membutuhkan bibit jumlah 20.000, kita siap untuk menyediakan benihnya. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya dari Bapak Edi Suherman. Ini Bapak Edi Suherman dari Tasikmalaya ya. Mau tanya Pak, ya, bagaimana cara mengobati ikan gabus yang sakit? Tidak mau makan dan tiap hari ada yang mati. Untuk benih ikan gabus yang sakit, pertama kita lihat dulu nih. Kita bisa memastikan ikan gabus itu tuh sakit atau tidak, kita lihat dulu. Pertama, kalau dia sudah tidak mau makan, kita ganti dulu airnya. Jadi kita ganti dulu airnya, kita pastikan kita ganti. Setelah kita ganti kok ikannya juga tidak mau makan, nah berarti ada masalah dengan ikan. Ya. Proses pengobatannya kita lihat dulu penyebabnya di situ. Kalau dia matinya di dalam badannya itu ada bintik-bintik putih misalkan, ya ada bercak-bercak, nah, bisa dikatakan di situ ada entah itu bisa juga virus, bakteri ataupun parasit. Kalau dia nampak putih-putih biasa dari parasit. Itu proses pengobatannya yang paling bisa dilakukan adalah untuk mempercepat proses penyembuhan. Ikan itu diambil, ikan diambil dikumpulkan di dalam satu kolam yang lebih kecil ya. Kolam yang lebih kecil, kolam yang tidak terlalu luas ya, sehingga nanti pada saat proses pengobatan, proses penyembuhan itu bisa cepat dan maksimal. Jadi kumpulkan dulu di ikan di kolam yang lebih kecil, kemudian aplikasikan di situ obat anti jamur, antivirus atau bakteri. Di pasaran juga banyak dijual di situ. Ya, sesuaikan dengan takaran, disiramkan ke kolam yang tadi kapasitasnya sesuai dengan ukuran kolam ya, misalkan 1 meter kubik air, misal 1 tutup botol, aplikasikan. Dan pada saat proses pengobatan tidak boleh diberi makan ya, pada proses pengobatan tidak boleh makan. Kemudian setelah 3 jam kemudian dikuras airnya, separuh diisi lagi dengan air yang baru, kemudian dilakukan lagi aplikasi obatan. Jadi kalau saya lakukan setiap 3 jam sekali itu ganti air, obat dimasukkan, ganti air, obat dimasukkan. Biasanya 2-3 kali aplikasi ikan sudah kembali normal. Ya itu yang pengalaman saya yang saya lakukan seperti itu. Silakan dicoba Pak ya. Kemudian ada dari Mas Irfan, M Irfan atau M Irfan nih dari Purwokerto. Ya. Bagaimana Pak cara mengajari ikan gabus makan pelet agar bisa menghasilkan ikan gabus yang maksimal makan peletnya? Untuk mengajari ikan gabus makan pelet, biasanya untuk mendapatkan hasil yang maksimal, hasilnya bagus, itu dilakukan setelah ikan gabus berusia 1 minggu. Sedini mungkin diajari pelet itu akan membuat ikan gabus
nanti proses makan peletnya bisa semakin kenceng. Ya, jadi misal 1 minggu sudah mulai diajari, apalagi dengan menggunakan pakan kanafut yang dari sini. Pakan kanafut dari sini itu memudahkan kita untuk mengajari dia makan pelet. Karena kanafut itu bentuknya dicairkan tadi, kemudian dia lengket ya. Kemudian nanti tinggal dicampurkan dengan PF 800 atau 900, dia sudah menempel di situ. Kemudian nanti tinggal diaplikasikan ke ikan. Sehingga biasa dia sudah makan kanafut, usia 1 minggu, 2 minggu, berlanjut ke PF 500 atau PF 800. Itu jadi lebih mudah. Ya, caranya seperti itu. Tidak usah menggunakan cara-cara yang kebanyakan bisa menyebabkan resiko. Misalkan, ada orang yang mengajari pelet ikan itu dengan dicampur dengan ikan nila atau ikan-ikan yang lain. Justru kalau menurut saya, kalau memang ikan itu kita tidak bisa pastikan membawa virus atau bakteri atau penyakit yang lain, jangan dicampurkan. Nanti bisa malah menulari ikan gabus yang kita miliki. Ya, cara-cara yang mudah sudah saya sebutkan tadi. Dengan kanafut sedikit saja, nanti dicampurkan pelet, dia sudah mau makan kok. Karena rasanya hampir sama dengan kanafut juga. Oke, berikutnya pertanyaan dari Budi Wahyono yang ada di Lampung. Saya sudah mencoba menjinakkan gabus liar, tapi tidak, sudah 2 minggu kok belum mau makan, Pak. Bagaimana, Pak, solusinya? Untuk menjinakkan gabus liar ya, memang seperti di video saya sebelumnya sudah saya sampaikan cara menjinakkannya. Yang penting kalau Mas Budi ini mengikuti video saya, pasti bisa jinak kok biasanya. Karena tidak butuhkan waktu sampai 2 minggu. Pasti ada yang kurang pas dalam proses menjinakkan ikan gabus liar tersebut. Kalau apa yang saya sampaikan kemarin diikuti, biasanya nggak sampai 2 minggu dia sudah mau makan ya. Walaupun itu mau makan ikan ataupun makan daging ya. Setelah itu bisa nanti digunakan untuk induk. Ya, silakan Mas Budi lihat video saya yang kemarin. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Sukesno di Banjar ya. Banjar mana ini? Saya mau memulai budidaya ikan gabus. Kira-kira untung mana, Pak, pembibitan dan pembesaran sementara lahan saya sempit? Untuk pembibitan ataupun pembesaran ikan gabus itu kita bisa melihat dari pertama tujuan kita mau kemana. Ya, tujuan kita mau kemana, tujuan kita mau apa di gabus ini, mau pembesaran atau pembibitan. Masalah lahan itu memang sangat mendukung, tetapi lahan itu bisa disiasati dengan cara kita menggandeng mitra. Ya. Nah, kalau memang arahnya memulai awal itu dengan pembibitan, dengan lahan yang terbatas pun kita bisa melakukan pembibitan. Misalkan dengan 1 pasang induk kan bisa dengan kolam paling besar 1x2 atau 1x1 pun sudah cukup. Atau dengan menggunakan base beton pun sudah bisa. Tinggal nanti arahnya tujuannya mau kemana. Jadi lahan sempit pun bisa pembesaran, lahan sempit pun bisa untuk ke pembibitan. Tetapi memang dengan lahan yang sempit kita memang harus maksimal menata kolam dengan maksimal agar nanti hasilnya bisa, walaupun sempit, bisa muat banyak ya, terutama untuk di sektor pembenihan ya. Dengan 1 meter kita bisa menaruh 1 pasang induk untuk proses perkawinan. Jadi bisa lebih efisien kalau memang tempatnya sempit. Mulai dulu lah dengan pembibitan, sehingga nanti benihnya bisa dijual. Hasil dari penjualan benih ini bisa digunakan untuk membuat kolam ya, itu akan lebih efektif. Jadi membiayai kolam, yang membiayai apa-apa itu adalah dari ikan gabus itu sendiri. Oke pemirsa semuanya yang sudah menonton channel Dunia Ikan Gabus, ini ya pertanyaan yang saya jawab pada sesi hari ini. Dan ikuti terus channel Dunia Ikan Gabus ya, ke depan kita akan mengulas tentang budidaya ikan gabus secara detail, baik itu lewat tanya jawab ataupun lewat video-video tayangan saat budidaya atau saat panen ataupun saat nanti kita mengadakan pengolahan. Yang jelas terus budidaya ikan gabus, karena memang ikan gabus ini mempunyai prospek ekonomi yang sangat luar biasa, yang sangat prospek dibanding sektor perikanan lainnya. Karena memang dari sisi konsumsi maupun dari sisi manfaat untuk diambil albumnya sangat baik sekali untuk kita budidayakan. Dan yang jelas kita membantu melestarikan ikan gabus yang ada di alam, karena memang saat ini di alam sudah mengalami banyak sekali penurunan jumlah ya. Jadi bisa dikatakan sudah mulai agak jarang, agak punah di daerah tertentu, sudah tidak ada lagi. Dengan kita membudidayakannya, kita ikut melestarikan ikan asli Indonesia yang sangat berpotensi ini dan mempunyai nilai ekonomis tinggi. Terus panteng channel Dunia Ikan Gabus. Sukses untuk teman-teman semua dan sampai jumpa di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.